Sobat OJK, ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 telah mewajibkan seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk menyampaikan komitmen atas upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen dalam pengurangan gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional sampai dengan tahun 2030. OJK mendukung komitmen pemerintah pada Paris Agreement melalui upaya pengembangan keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan. OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap 2 periode 2021-2025 dengan sejumlah cakupan fokus kegiatan utama, salah satunya penyusunan taksonomi hijau. Taksonomi hijau Indonesia telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Januari 2022. Untuk mengetahui lebih rinci apa dan bagaimana taksonomi hijau Indonesia, telah hadir bersama kita Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Bapak Enrico Haryanto. Terima kasih nih Pak Enrico sudah bersedia hadir di acara Fintalk pada hari ini. Kita memang mau membahas Pak mengenai lebih dalam terkait dengan taksonomi hijau. Jadi memang kan sebagaimana yang sebelumnya kita juga sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa pada awal tahun 2022 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan taksonomi hijau Indonesia ya Pak untuk mendukung program ekonomi hijau atau keuangan berkelanjutan. Sebenarnya secara definisi nih Pak, apa yang dimaksud dengan taksonomi hijau Indonesia? Terima kasih Bu Sekar dan undangannya untuk memaparkan mengenai taksonomi hijau di OJK TV ini. Pertama-tama, by definition, taksonomi hijau Indonesia atau kita singkat THI adalah sebenarnya merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi terhadap risiko perubahan iklim. Pada dasarnya THI menetapkan ambang batas untuk mengkategorikan semua aktivitas ekonomi yang utama ke dalam kriteria merah, kuning, dan hijau seperti lampu lalu lintas lah, seperti traffic light gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi berarti ini klasifikasi ya Pak, intinya adalah mengklasifikasi kegiatan-kegiatan ke dalam taksonomi hijau Indonesia ini. Oke, lalu berarti apa Pak yang menjadi latar belakang dari OJK mengapa taksonomi hijau ini dibutuhkan Pak? Dan apa saja mungkin tantangannya dalam penerapan taksonomi hijau ini? Baik, taksonomi hijau ini merupakan inisiatif strategis OJK ya, yang juga menjadi salah satu mandat dalam yang disebut dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap kedua, yaitu untuk jangka waktu 2021-2025. Hal ini juga menjadi jawaban dari tantangan penerapan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance berdasarkan apa yang kami dapatkan atau katakanlah lesson learned dari roadmap sebelumnya atau roadmap tahap 1 yang sudah kita lewati di periode 2015-2019, yaitu memang karena di roadmap tahap pertama itu belum ada standarisasi hijau di industri jasa keuangan. Ketidakadaan atau absennya standar nasional hijau ini bisa menyebabkan multi interpretasi atau penafsiran dan bahkan potensi pengungkapan atau pelaporan informasi terkait kegiatan ramah lingkungan yang umumnya juga sudah diwajibkan pada perusahaan-perusahaan, tidak hanya perusahaan jasa keuangan ya, tetapi semua perusahaan publik gitu ya, yang dilaporkan secara kurang tepat dan bisa misleading, itu yang kita sebut sebagai greenwashing. Nah, THI ini juga merupakan salah satu kebutuhan utama yang diharapkan dapat menjadi katalis bagi sektor jasa keuangan untuk lebih mendorong implementasi keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Kalau kita melihat tantangan ke depan, cepat atau lambat sebenarnya penerapan THI ya, taksonomi hijau Indonesia akan menjadi suatu keniscayaan. Karena mengingat makin tingginya tuntutan bagi industri jasa keuangan
untuk menyempurnakan pelaporannya, ya, terutama dalam hal keterbukaan informasi di aspek lingkungan, gitu ya. Data yang dihasilkan dari pelaporan tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih granular, ya, lebih detail ya, dan konsisten mengenai besaran portofolio hijau yang ada dari para pengguna taksonomi hijau itu sendiri nantinya. Tidak hanya perusahaan jasa keuangan, tapi perusahaan apapun, terlebih perusahaan publik yang juga menjadi ranah yang diatur oleh OJK dalam disclosure-nya. Data tersebut nanti akan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung sustainable development di Indonesia. Yang kita harapkan akan muncul kebijakan insentif, ya, dorongan untuk lebih melakukan aktivitas yang hijau, dan disinsentif mengurangi dan terus mereduksi aktivitas yang tidak hijau. Kemudian pedoman manajemen risikonya, kemudian juga kita dorong dengan inovasi produk atau jasa keuangan yang berkelanjutan. Memang Bu Sekar, THI ini merupakan hal yang baru bagi industri jasa keuangan di Indonesia, karena dia akan mensyaratkan ke depan pelaporan yang lebih detail. Memang kita sudah mensyaratkan pelaporan sustainability report sejak beberapa tahun yang lalu di roadmap tahap pertama. Tapi dengan adanya taksonomi hijau ini, ke depan laporannya akan lebih detail dan lebih diharapkan lebih kredibel dan lebih jelas membedakan antara kegiatan yang hijau, yang masih kuning atau yang masih merah. Terlebih lagi juga topik mengenai sustainable finance ini, khususnya taksonomi hijau ini masih terus berkembang di level internasional maupun nasional maupun internasional. Kesadaran serta kapasitas dari seluruh pihak dalam mengenal dan memahami taksonomi harus terus kita dorong agar dilakukan secara terus-menerus. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK menyusun THI ini dengan konsep living document, kita sebut sebagai taksonomi hijau Indonesia versi 1, agar dapat terus beradaptasi dengan berbagai perkembangan maupun dinamika yang terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, para pengguna THI nantinya, khususnya industri jasa keuangan, OJK juga menyelenggarakan berbagai event, sosialisasi, capacity building, maupun event lainnya bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, OJK juga memiliki Sustainable Finance Information Hub sebagai media terintegrasi yang bisa digunakan untuk melakukan diseminasi informasi terhadap berbagai kebijakan sustainable finance dari OJK. Salah satu diantaranya adalah mensosialisasikan, mendiseminasikan dokumen taksonomi hijau versi 1 ini. Demikian. Bahwa memang taksonomi hijau ini disebutkan sebagai katalis ya Pak ya, untuk percepatan penerapan ekonomi hijau, lalu juga ini it's a living document yang akan dapat terus diupdate ya Pak ya, sesuai dengan mungkin adanya perubahan atau pergerakan di sektor real ataupun di industrinya. Baik, mungkin bisa lebih dielaborasi lagi Pak, selain tadi memang tujuannya sebagai katalis ya Pak ya, tetapi tujuan strategis dari peluncuran taksonomi hijau Indonesia ini, dan mungkin bisa diulang lagi prinsip-prinsip apa saja Pak yang memang mendasari implementasinya. Baik, di dokumen taksonomi hijau yang sudah kita dikasihkan sejak Januari kemarin, sudah juga dimuat bahwa tujuan strategis dari taksonomi hijau itu yang pertama adalah mengembangkan standar definisi dan kriteria-kriteria hijau dari kegiatan sektor ekonomi yang seperti saya sebutkan tadi, mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia, dengan sedapat mungkin menetapkan atau menerapkan pendekatan yang berbasis ilmiah atau sains. Itu sebabnya mengapa kriteria-kriteria hijau itu kami diskusikan, dan itu datangnya bukan dari OJK, tapi dari Kementerian Teknis yang mengampu sektor yang ada dalam taksonomi hijau. Yang kedua, tujuan strategis adalah mendorong inovasi dan investasi di dalam kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, kembali lagi juga dengan pendekatan yang berbasis ilmiah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan sektor keuangan dalam pendanaan dan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau,
serta yang keempat, memberikan acuan bagi sektor jasa keuangan, juga investor, pelaku bisnis, nasional maupun internasional, untuk mengungkapkan informasi terkait pembiayaan yang dilakukan, pendanaan, ataupun investasi yang mendorong atau mendukung ekonomi hijau. Itu tadi adalah tujuan strategis ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai prinsip yang mendasari taksonomi hijau, kami juga secara eksplisit kami juga ungkapkan di dalam dokumen taksonomi hijau bahwa prinsip yang pertama adalah kita mendorong prinsip investasi yang bertanggung jawab dan pendekatan yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi. Prinsip yang kedua, prinsip strategi dan praktek bisnis yang berkelanjutan, yaitu kewajiban untuk menerapkan strategi dan praktek bisnis yang berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang mencangkup prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup melalui proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan dan pemantauannya, serta yang terakhir prinsip tata kelola yakni terkait penerapan penegakan tata kelola sektor jasa keuangan melalui manajemen dan operasi bisnis, tentunya dengan prinsip-prinsip yang kita kenal, transparansi, accountable, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke Pak, jadi memang tadi juga Bapak juga sudah sebutkan bahwa sepertinya memang ada nilai-nilai SDGs sebagai salah satu yang memang diimplementasikan ya Pak, sebagai prinsip-prinsip yang memang dipakai dalam pembuatan taksonomi hijau ini. Dan tadi Bapak sebutkan juga bahwa dalam pembuatannya, penyusunannya maksudnya dalam hal ini melibatkan berbagai macam stakeholders tentunya. Ada kira-kira boleh nggak Pak untuk dapat take us through the process, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dan metode apa yang digunakan dalam penyusunan taksonomi hijau ini, Pak? Ya, dalam mengembangkan taksonomi hijau, OJK merujuk pada dokumen yang dikeluarkan oleh World Bank itu pada tahun 2020. Dokumen itu judulnya adalah Developing a National Green Taxonomy, World Bank Guide. Jadi memang suatu guideline yang dikeluarkan oleh World Bank untuk mendorong, mempromot penyusunan taksonomi di berbagai negara. Dalam dokumen tersebut, pengembangan taksonomi hijau dibagi menjadi 5 tahapan ya, dari mulai tahapan identifikasi tujuan strategis dan penggunanya, penentuan sektor dan kategori, sampai dengan tahapan penyusunan panduan pelaporannya. Selanjutnya, THI itu disusun dengan menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2017. Kemudian juga kami mengacu kepada Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia yang kita kenal sebagai komitmen negara terhadap target penurunan emisi. Juga kita mengacu pada ketentuan yang terkait di OJK gitu ya, serta masukan dari berbagai kementerian terkait seperti saya katakan tadi sebagai dasar menentukan aktivitas ekonomi sampai dengan sektor dan subsektornya. Kemudian kita petakan dengan kriteria atau ambang batas dari kementerian teknis tersebut yang sudah ada dalam peraturan teknis di masing-masing kementerian tersebut yang mendukung penerapan ekonomi hijau. Hasil pemetaan itu kemudian kita bahas dalam diskusi publik dengan mengundang berbagai stakeholder ya, pemangku kepentingan. Ada akademisi, juga kementerian dan lembaga, baik yang ikut terlibat langsung maupun yang tidak, yang tetapi mungkin juga menjadi pemangku kepentingan. Kemudian juga dengan NGO atau LSM yang terkait dengan isu-isu lingkungan ataupun sustainable finance. Juga dengan task force keuangan berkelanjutan yang juga beranggotakan perwakilan lembaga jasa keuangan yang major gitu ya di industri kita, termasuk emiten dan juga perusahaan publik. Kemudian juga lembaga-lembaga internasional, akademisi, dan lain-lain. Oke, baik Pak. Kemudian, jadi setelah sudah jadi nih ya Pak, jadi sebenarnya siapa saja sih Pak yang memang ditargetkan dalam penerapan taksonomi hijau Indonesia?
apa keuntungan dari industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap implementasi ini, Pak? Mungkin dalam konteks insentifnya apa gitu dari taksonomi hijau ini? Ya, typically memang taksonomi hijau ini ditargetkan pada beberapa pengguna berikut ya, namun itu tidak merupakan sesuatu yang kaku ya, tidak terbatas hanya kepada beberapa pengguna berikut ini, terutama yang pertama tentunya kepada pelaku di sektor jasa keuangan Indonesia, punya seperti yang LJK yang kita awasi, OJK awasi, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Untuk kepentingan lembaga jasa keuangan tersebut melakukan perluasan kegiatan pendanaan, pembiayaan atau investasi yang terus mengarah kepada ekonomi hijau atau sustainable finance. Yang kedua tentunya pada pengguna yaitu investor nasional maupun internasional yang berinvestasi di wilayah kita, di wilayah Indonesia, yang menjadikan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria berinvestasi. Ini juga semakin lama semakin menguat di kalangan investor global. Kemudian juga pemerintah menjadi pengguna dari taksonomi hijau ini guna merancang kebijakan di bidang fiskal dan perencanaan pembangunan serta perencanaan dan pemantauan komitmen Indonesia terkait target yang sudah dicanangkan Indonesia dalam dokumen NDC ya. Yang berikutnya juga ditargetkan untuk otoritas di bidang jasa keuangan dan moneter di Bank Indonesia juga untuk penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan implementasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Juga untuk lembaga internasional atau organisasi kerjasama baik regional maupun internasional yang membutuhkan semua pengungkapan informasi terkait standar-standar atau definisi dari pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekonomi hijau yang kredibel dan bisa distandarisasikan. Nah, penerapan taksonomi hijau bagi industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya tentu akan memberikan berbagai keuntungan atau manfaat yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai standar definisi dan kriteria hijau, diharapkan taksonomi hijau bisa memberikan kejelasan bagi industri jasa keuangan dalam mengklasifikasi aktivitas ekonomi yang dibiayainya atau bagi investor yang akan melakukan investasi, sehingga bisa lebih jelas seperti apa sektor-sektor yang benar-benar mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, nanti ke depan setelah kami lebih menyempurnakan pelaporannya yang lebih detail dan lebih granular tadi, data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan kebijakan insentif maupun insentif yang lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna atau lebih efektif dalam benar-benar mendukung turunan emisi dan sustainable finance ke depan. Oke, baik Pak. Saya mau kembali lagi ke living document-nya. Sebenarnya bagaimana taksonomi hijau ini mengklasifikasikan penilaian Pak terhadap sebuah sektor atau subsektor usaha? Karena kan tentunya mungkin dalam konteks klasifikasi nanti akan ada pergerakan-pergerakan ya Pak di dalamnya, dan apa yang memang menjadi cakupan dari taksonomi hijau di sektor jasa keuangan, dan apa yang bisa, mungkin Bapak bisa memberikan ilustrasi Pak mengenai bentuk klasifikasinya gitu, agar lebih jelas buat Sobat OJK. Baik, THI, Taksonomi Hijau Indonesia itu mengklasifikasikan sektor atau subsektor usaha seperti yang saya katakan tadi menggunakan traffic light system. Itu kategori merah, kuning, dan hijau. Nah, sektor atau subsektor yang masuk ke dalam kategori hijau adalah kegiatan usaha yang dinilai melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dalam menerapkan praktek terbaik ya, best practices di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sementara sektor yang masuk dalam kategori kuning itu adalah sektor atau kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria. Jadi tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya, memenuhi beberapa kriteria
atau ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktek terbaik lainnya. Sementara yang masuk kategori merah adalah kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria atau ambang batas kuning dan atau hijau tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Karena di beberapa sektor, contohnya di sektor pertanian, misalnya di tanaman pangan, kalau kita breakdown sampai ke level tanaman seperti misalnya hortikultura, seperti buah-buahan ataupun sayuran misalnya contohnya, itu akan ada kriteria yang menetapkan bahwa bagaimana mereka menerapkan praktek pertanian berkelanjutan yang baik atau praktek-praktek implementasi good practices in agriculture. Itu ada jenis-jenis kriterianya yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian atau mungkin Direktorat Jenderal terkait dengan jenis tanaman seperti itu. Itu adalah contoh secara detail kira-kira gambaran apa yang bisa dilihat dari klasifikasi yang kita breakdown sampai ke level yang paling detail. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi bisa berubah juga ya Pak, dari misalkan tadinya merah jadi kuning, kuning jadi hijau begitu ya Pak ya? Betul, dari waktu ke waktu bisa dari berubah. Waktu ke waktu. Tetapi untuk orang mau berubah, itulah yang kita harapkan nanti ada insentifnya, gitu ya. Karena untuk perubahan itu kan juga perlu biaya. Misalnya dia harus melakukan atau menilai dengan menggunakan verifikasi, ya. Dia harus membuktikan bahwa saya benar-benar mempraktekkan ini secara hijau. Misalnya dia harus diverifikasi, kemudian harus ada jasa verifikator. Dia mungkin harus mengeluarkan biaya, misalnya seperti itu, untuk memastikan standarnya itu betul-betul kredibel dipenuhi. Nah, ini apa insentifnya dengan ekstra cost misalnya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut misalnya. Baik Pak, jadi memang itu yang memang akan menjadi perhatian ya Pak ya, concern bagaimana insentif untuk bisa dapat, karena ada cost daripada kita memang mencoba untuk mengimplementasikannya. Dan sekiranya bagaimana nih Pak perkembangan penerapan taksonomi hijau saat ini di Indonesia jika memang kita bandingkan dengan negara lain, sejauh mana memang perbandingannya dan apakah ada target jangka pendek ataupun jangka panjang dari peluncuran taksonomi hijau Indonesia ini, Pak? Ya, saat ini OJK sedang mempersiapkan implementasi taksonomi hijau ke dalam pelaporan oleh industri jasa keuangan kepada OJK. Berbagai pertemuan diskusi sudah kami selenggarakan, baik dengan pengawas LJK terkait maupun dengan calon pelapor dari taksonomi hijau tersebut. Pada jangka pendek, kami akan melakukan pilot project dengan target pelapor beberapa bank yang kami pilih untuk mendapatkan gambaran awal dulu dari hasil implementasi taksonomi hijau ini terhadap pelaporan IJK. Itu yang kita harapkan segera dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, target THI bisa menjadi aspek yang melekat atau embedded dengan berbagai pelaporan yang selama ini sudah dilakukan secara rutin oleh industri jasa keuangan. Kalau kita lihat perbandingannya dengan negara lain, Indonesia saat ini adalah satu dari sedikit negara yang sudah memiliki standar hijau atau taksonomi hijau. Maaf. Baru sebulan yang lalu dalam laporan Sustainable Banking and Finance Network, itu adalah network yang mendorong penerapan ekonomi hijau atau sustainable finance di antara negara-negara emerging market. Di tahun 2021 kemarin, potret yang dihasilkan itu mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara yang masuk dalam consolidating stage pada konteks kebijakan SF. Lebih tinggi dari level advancing ya, karena kita benar-benar sudah mengeluarkan taksonomi hijau. Potret yang saat ini sudah pernah dipublikasikan oleh lembaga tersebut, itu baru ada sekitar 7 negara dan 2 kawasan yang sudah mengeluarkan taksonomi hijau. 2 kawasan itu European Union dan ASEAN. Meskipun sama dengan yang kita keluarkan, ada negara yang mengeluarkan taksonomi yang sifatnya masih lebar gitu ya, masih beraneka jenis bidang sektor ekonomi, ada juga yang sudah lebih spesifik. Jadi ada yang agak lebar, ada yang lebih sedikit. Kemudian
Mereka pun semuanya mengatakan bahwa taksonomi yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang masih akan berkembang, masih evolving. Dalam konteks yang saya sampaikan tadi adalah versi pertama, yang nanti akan bergeser, ya. Kemudian taksonomi hijau di berbagai negara itu pada dasarnya memiliki desain atau kerangka yang beragam sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Ini juga akan mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam mengimplementasikannya. OJK saat ini juga terlibat aktif dalam ASEAN Taxonomy Board untuk menjaga dan mensinkronkan ya taksonomi hijau kita dengan taksonomi di kawasan ASEAN, ya, dengan harapan nanti interoperability-nya ya, keselarasan dengan taksonomi di negara-negara sekitar di regional kita di ASEAN itu bisa lebih baik ke depannya. Saat ini juga penerapan taksonomi itu sedang dilakukan, sedang menyempurnakan climate related disclosure. Jadi apa yang harus diungkapkan secara lebih detail terkait climate related disclosure dalam laporan, baik laporan kepada pengawas, regulator di masing-masing negara, maupun laporan kepada publik, ya, baik itu dalam financial report, standarnya seperti apa secara akuntansi, kemudian pengungkapan seperti apa yang disyaratkan juga sebagai perusahaan publik. Hal-hal seperti ini sedang bergerak, sedang evolving di berbagai negara dan tentunya di lead oleh standar setting bodies yang terkait dengan jenis lembaga jasa keuangannya ya, seperti BCBS untuk bank, IOSCO untuk perusahaan sekuritas, BIS untuk asuransi, semua bergerak dalam ritme yang sama untuk menelurkan standar yang bisa dipatuhi ataupun yang disepakati lintas negara dan perlahan-lahan bisa secara global accepted. Oke Pak. Jadi bisa nggak kita katakan bahwa Indonesia is one of the first movers Pak kalau di kawasan, setidaknya di kawasan ASEAN Pak? Oh iya, sangat bisa, betul, sangat bisa. Oke, kita termasuk mover di kawasan. Oke Pak, jadi selain peluncuran taksonomi hijau Indonesia Pak, tadi kita sudah dapatkan paparan dari Bapak yang memang sudah berkembang dan juga akan terus dikembangkan, dan kita as one of the leader or one of the first movers di ASEAN. Nah, adakah kebijakan ataupun program atau event dari OJK dalam waktu dekat untuk mendukung program pemerintah terkait ekonomi hijau lainnya Pak? Iya, saat ini OJK sedang menyusun sistem pelaporan online yang bisa digunakan oleh pengguna taksonomi hijau dalam melaporkan portofolionya, ya, misalnya jumlah kredit atau jumlah pembiayaan disalurkan pada sektor-sektor hijau ataupun non hijau. Jadi nanti jelas perbedaannya. Sistem pelaporan online tersebut diharapkan bisa mempermudah penyampaian laporan kepada OJK, mempermudah OJK sebagai pengawas dalam memantaunya. Selain itu, untuk mendukung inisiatif sustainable finance secara umum, dalam waktu dekat OJK akan menyelenggarakan kegiatan international seminar and expo on sustainable finance yang memang bertujuan untuk mendorong kolaborasi nasional dan internasional terkait inisiatif keuangan berkelanjutan ini untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target net zero emission. Sejalan juga dengan tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20. Nah, event ini kami mengharapkan bisa menjadi wadah untuk mempertemukan potensial investor dan pelaku usaha proyek-proyek berkelanjutan guna mengakselerasi keuangan berkelanjutan itu sendiri di Indonesia melalui forum-forum business matching ya dalam kegiatan Expo yang akan diselenggarakan tersebut. Kami harapkan juga OJK bisa memperoleh perspektif mengenai pendekatan penerapan keuangan berkelanjutan ini sebagai solusi yang lebih efektif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari para ahli tentunya, kementerian dan lembaga, lembaga jasa keuangan, emiten, dan pemangku kepentingan lainnya secara berimbang, ya, dan memang benar-benar bisa diterapkan secara efektif. Oke, baik Pak Eriko, saya rasa semuanya sudah kami coba gali dari Bapak, dan terima kasih sekali Pak atas tadi pemaparannya dan juga informasinya yang saya rasa sangat amat berguna bagi masyarakat luas untuk juga memahami taksonomi hijau Indonesia.
Terima kasih banyak Pak Enrico atas waktunya. Kami ucapkan sukses terus Pak untuk grup ini keuangan berkelanjutan Pak. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa Pak di kesempatan berikutnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekar. Salam sehat selalu, sukses OJK TV dan teman-teman. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sobat OJK, dokumen taksonomi hijau merupakan sebuah living document yang akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan. OJK mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh kementerian dan instansi terkait dalam mendukung peluncuran taksonomi hijau Indonesia edisi 1.0. Dukungan ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, terutama dalam mengkinikan dokumen taksonomi hijau Indonesia edisi berikutnya. Karena taksonomi hijau milik bersama untuk Indonesia maju. Sobat OJK, demikian Financial Talk pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait kebijakan OJK dan sektor jasa keuangan, Sobat OJK dapat mengunjungi media sosial dan website OJK di www.ojk.go.id. Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa di FinTalk berikutnya. Salam sehat selalu.